Hai, jatuh cinta lagi. Itu yang menjadi topik pembicaraan kita pada saat ini. Berbicara mengenai jatuh cinta, tentu semua orang pernah jatuh cinta. Dan ketika kita jatuh cinta, itu berarti kita menuju dewasa. Menuju dewasa berarti kita berani memilih pacar, memilih jodoh, bukan asal pilih. Berarti banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum terlanjur jatuh cinta. Nah, di motivasi malam, channel motivasi malam saat ini akan membahas tentang jatuh cinta lagi. Mari kita kenang kembali di saat kita jatuh cinta. Ya, maaf, studio yang saya bawakan studio alam, studio sederhana, karena ya namanya juga motivasi malam. Malam itu tidak menunjukkan kegemerlapan, kemeriahan, tapi motivasi malam itu menunjukkan kesederhanaan. Ya. Mari kenang gombal cinta semula. Kata-kata ini jika Anda baca pasti menggugah rasa. Mengenang si dia di saat mula pertama jatuh cinta. Kenapa saya katakan mengenang si dia? Bagi yang lagi berbunga-bunga, bahagia. Bagi yang baru putus cinta, gombal. Parsetan kalau orang Karang katakan. Tapi bagi mereka yang lagi mau mencoba jatuh cinta, ini merupakan gombal cinta. Aku cinta padamu, walau hatimu tidak tertuju padaku. Malu-malu kucing. Aku cinta padamu sayangku. Engkau boleh benci wajahku, dan pasti cinta dan sayangmu padaku. Ini lebih gombal lagi. Wajahnya nggak disayang, bagaimana? Cinta dan sayangnya pada si dia. Namanya juga gombal. Supaya membuat wanita tersipu malu atau lelaki pujaan. Ya, kesemsem. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada mencintai sahabatmu. Lebih gombal lagi. Ya, lebih gombal lagi. Kalau tidak hati-hati bisa bahaya. Dirimu boleh jalan dengan dia, tapi yang pasti cinta dan sayangmu hanya untukku. Ibarat bunga mawar. Pas mau dipetik, kena duri. Ini hati. Aroma tubuhmu semerbak, menambah cinta dan sayangku semakin dalam padamu. Blak, 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 blak. Karena cintaku lebih kuat dari maut, maka badai sekalipun aku akan lalui. Wah, ini cinta antar pulau, dibatasi oleh samudera luas. Sehingga ketika mau janjian, mau ketemuan, badai gelombang tinggi sekalipun, wow, dikatakan demi cintaku padamu, aku lalui itu. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, juga lenganmu. Blak. Materai 6.000 atau materai 3.000 nih? Namanya jatuh cinta. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta.
sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Wah, ini lebih dalam lagi maknanya. Besarnya cintamu takkan lebih dalam dari cinta dan sayangku padamu. Akui saja bahwa cintaku tak jauh beda dari orang tuamu. Nah, ini ketika seseorang menyampaikan ini padamu, atau si sayang menyampaikan ini kepada yang pasangannya, berarti dia menganggap pasangannya itu adalah bagian dari orang tuanya, sehingga dia tidak akan pernah menyanyiakan cintanya. Tapi hati-hati kawan, jangan juga mudah langsung jatuh, ya. Karena ketika mau jatuh cinta lagi itu perlu pertimbangan yang matang. Jatuh cinta itu bukan karena didasari cemburu yang luar biasa. Jatuh cinta itu memang dewasa, menerima apa adanya. Harta yang kumiliki adalah cintaku padamu. Gue gak punya harta bro. Gue gak punya apa-apa bro. Iya. Harta terindah adalah kamu. Bla 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 bla. Hati-hati makan cinta. Karena ketika sudah jatuh cinta, banyak pertimbangannya. Nih, tadi kan gombal cinta. Sekarang setelah menikah masih kata-kata yang sama ndak? Setelah menikah punya anak, apa yang bukti cinta kita kepada anak-anak? Nih, perhatian pertama adalah janganlah mendidik anak-anakmu untuk memikirkan bahwa cintamu bagi mereka harus dinyatakan oleh memanjakan kesombongan, pemborosan, serta sifat memperagakan. Ya, nah gini nak. Tapi belum tentu itu cinta. Jangan sampai kita akhirnya mengajarkan ke anak bukan buah cinta, tapi kesombongan. Ya, bukan kesombongan. Cinta itu kesederhanaan. Pertimbangkanlah setiap perasaan dan perhatikanlah setiap perkembangan tabiat pada seorang yang engkau hubungkan dengan nasib kehidupanmu. Langkah yang sudah hampir engkau ambil itu paling penting dalam kehidupanmu. Dan jangan hendaknya engkau ambil terburu-buru. Meskipun engkau mencintai, jangan hendaknya engkau mencintai secara buta. Cinta itu buta. Ya, cinta itu buta. Penuh dengan kata-kata manis, kata-kata manja. Supaya kelepek-kelepek. Tapi bukti cinta sulit dihidupkannya, sulit dipertanggungjawabkannya. Oke, kita lanjut. Kasih sayang sejati akan melakukan banyak kesalahan. Cinta tidak akan menyimpannya. Cinta kita kepada anak jangan pernah dendam. Ya, kesalahan anak jangan pernah. Sama waktu pacaran. Tidak semulus jalan tol, karena jalan tol pun ada gerigi-gerinya, ada gelombang-gelombangnya, ada lubangnya. Ya. Cinta katakan adalah suatu pemberian yang berharga yang kita terima dari dia. Kasih sayang yang murni dan suci bukannya perasaan, melainkan suatu prinsip. Sekali Anda mencintai, pertahankanlah cinta itu. Bukan cinta itu gonta-ganti. Hari ini aku sayang, besok kita putus cinta. Besok kita putus sayang. Habis itu sambung lagi, aku cinta padamu ke orang kedua. Minggu berikutnya cinta padamu. Akhirnya setia. Setiap tikungan ada. Pas ketahuan, grogi adanya. Ya. Mereka yang didorong oleh cinta sejati tidak akan menjauhkan pertimbangan. Ini dewasa. Ya, ini dewasa. Ini namanya dewasa. Segala sesuatu yang mau dijalankan perlu dipertimbangkan baik buruknya. Bukan karena cantik, bukan karena ganteng, bukan karena kaya. Ya. Bukan karena gelar. Bukan karena posisi. Bukan. Karena cinta itu berdasarkan hati. Cinta itu berdasarkan kesederhanaan. Cinta itu menerima apa adanya. Maka perlu dipertimbangkan.
Supaya apa? Supaya jangan sesal kemudian. Dari dulu kalau gue tahu begini, gue pasti gak pacaran dengan lo. Nah, terlanjur, udah punya anak, udah nikah. Sesal dahulu bro, pendapatan bro. Kalau sesal kemudian, tak ada guna. Pertahankan tuh cinta. Hanya sedikit sekali cinta yang benar. Cinta sejati, cinta yang jujur, dan cinta yang suci. Sifat yang berharga ini jangan sekali. Hawa nafsu sering disebut cinta. Mati aku. Ya demi hawa nafsu, udah deh gak ada deh itu cinta. Setelah punya anak, setelah hamil, tenang deh itu. Kasihan. Waktu berbuat, aku bertanggung jawab, aku apa. Tapi udah ini terlanjur. Udah, maaf bukan aku yang lakukan. Yang lebih sedih, dikatakan, mari kita tes DNA. Berani sekali. Tapi cinta yang sejati adalah cinta yang jujur. Cinta yang sejati adalah cinta yang suci. Cinta yang sejati adalah cinta yang tumbuh dari dalam hati tanpa melihat tanpa melihat situasi, kondisi, ada apa dianya. Ya. Cinta sejati adalah suatu prinsip yang tinggi dan suci, yang berbeda sekali sifatnya dengan cinta yang dibangkitkan oleh dorongan dan yang mati dengan tiba-tiba bila diuji keras. Cinta itu ibarat kalau mendaki gunung yang tinggi. Kalau mendaki gunung yang tinggi, jangan pas matahari mau terbenam. Pas matahari lagi malu-malu mau terbenam, setelah terbenam di antara pukul 7, pukul 8, coba mendaki sampai di atas itu jam 1, jam 2 dini hari, pukul 1, pukul 2 dini hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Iya, ujian kesetiaan, ujian kebersamaan itu ibarat lagi mendaki. Ya, lagi mendaki gunung yang terjal, gunung yang tinggi, pas udara dingin, bukan karena peluk hangatnya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mendahulukan dia, menyelamatkan dia, memberikan motivasi bagi dia. Ketika dia haus, katakan, ayo sayang, ayo jalan terus. Karena itu kan terus terukir. Demikian juga ketika kita sudah punya anak, sudah berkeluarga. Jangan katakan, aku hanya sayang sama kamu, sama anak enggak. Wah, itu kan cinta. Itu namanya nafsu. Ya, hanya berbuat tapi tidak berani menerima tantangan. Kenapa kita jatuh cinta lagi? Ini, apakah setelah kita menikah perlu jatuh cinta lagi? Apakah setelah kita udah punya pacar mau pacaran lagi? Ya, cinta adalah suatu tanaman surga dan tanaman itu harus dipelihara dan diberi makan. Hati yang penuh kasih sayang, perkataan yang benar dan penuh belas kasihan akan menjadikan keluarga bahagia dan memberikan suatu pengaruh yang meninggikan derajat kepada semua orang yang datang ke dalam lingkungan pengaruh mereka. Jika pagi-pagi piring sudah pecah, baru bangun tidur gelas sudah terbang, kata-kata mutiara keluar, itu bukan cinta. Kata-kata mutiara yang negatif ya, alias makian. Itu bukan cinta. Tapi cinta yang sejati itu adalah lewat keselanaan. Seperti tanaman surga. Tanaman surga itu apa? Penuh kasih, penuh sayang, penuh perhatian. Itu baru namanya cinta. Sementara cinta sejati menyertakan Allah ke dalam segala rencananya dan akan selaras dengan roh Allah, hawa nafsu sebaliknya keras kepala, tergesa-gesa, tidak berdasarkan akal sehat, menentang segala larangan dan akan memberikan sesuatu yang menjadi pilihannya. Baca lagi. Sementara cinta sejati menyertakan Allah ke dalam segala rencananya dan akan selaras benar dengan roh Allah, hawa nafsu sebaliknya bersifat keras kepala, tergesa-gesa, tidak berdasarkan akal sehat, menentang segala larangan dan akan memberikan sesuatu yang menjadi pilihannya. Dalam segala tingkah laku seseorang yang memiliki cinta sejati
rahmat Allah akan ditunjukkan. Lewat apa? Sopan, sederhana, sungguh-sungguh, bersusila, agama akan menjadi ciri setiap langkah ke arah persekutuan dalam perkawinan. Kalau sudah menikah, maka jaga itu pernikahan, janji pernikahan. Jika sudah punya anak, tunjukkan bahwa engkau memiliki Allah dalam rumah tanggamu. Tunjukkan bahwa keluargamu adalah keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang menjadi pusat pengaruh bagi semua orang. Bukan karena sudah punya mobil baru bahagia, enggak. Bukan karena sudah punya rumah yang megah, bukan, belum tentu. Belum tentu anak kita bisa tertawa seperti anak-anak yang sementara dia tertawa sambil membawa beban pikulan yang memilih sampah. Belum tentu, ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda berangkat pagi, datang pulang jam malam sementara anak sudah tidur lelap, kapan Anda membagi cinta? Bukan itu cintanya. Cinta sejatinya adalah bisa berbagi di saat suka maupun duka. Bisa berbagi di saat anak membutuhkan. Itu baru namanya cinta. Ya. Bukan yang penting kan gua gawe. Upah gua kan buat lo, bukan buat gua. Tidak hanya cukup di situ, kawan. Mereka yang dikendalikan sedemikian tidak akan lepas dari persekutuan satu dengan lain. Tidak akan kehilangan minat akan kumpulan permintaan doa dan acara kebaktian. Semangat mereka untuk kebenaran tidak akan mati oleh karena melalaikan segala kesempatan dan hak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dengan murahnya. Menikah, berani pacaran, lalu berani mengarungi rumah tangga, bahtera rumah tangga, dan di saat mengarungi bahtera rumah tangga, dipercayakan 1 atau 2 putra dan putri yang menjadi landasan utama adalah beribadah. Ya, bagi kaum muslim, bagi teman muslimah, sholat berjamaah. Bagi orang Kristen, berbakti, mesbah petang dan pagi, bercanda. Ada waktu luang untuk bercanda bersama dengan anak-anak, ya, sehingga kemesraan itu terus terukir. Seperti apa tadi? Seperti tanaman surga penuh kasih. Cinta sejati bukannya suatu hawa nafsu kuat, ganas dan berkobar-kobar. Sebaliknya, cinta sejati itu bersifat tenang dan dalam artinya. Cinta itu memandang bukan hanya secara lahir dan tertarik hanya melihat tingginya martabat seorang. Cinta itu bijaksana dan tahu membedakan, dan ketekunannya bersifat sejati dan tahan lama. Sekarang ini kan kalau saya tidak populer lagi, udah cerai supaya rating naik, ya, atau memadu kasih. Padahal waktu pacaran, gue janji dah tak akan pernah madukan lo. Itu, tapi cinta itu bukan hanya sekedar lihat posisi. Cinta sejati itu lahirnya bukan karena nafsu. Cinta sejati itu tenang dan dalam artinya. Cinta yang berasal dari hawa nafsu dan dorongan hati disucikan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Seorang Kristen harus mempunyai kelemah lembutan dan kasih sayang yang dalamnya tidak ada sifat kurang sabar atau lekas marah. Kelakuan yang kasar harus dilembutkan oleh rahmat Kristus. Sabar. Oh, saya sendiri belum sabar. Maaf kawan. Kalau saya sudah panggil anak saya 1 kali belum dengar, 2 kali belum juga respons,
Ketiga kali belum juga respons. Wah, keempat itu suara sudah menggelegar. Suara menggelegar, tetangga mulai gusar. Tapi kalau untuk main pukul enggak, hanya suara. Ya. Pukul itu sesekali. Sesekali. Tapi kalau untuk istri, maaf. Saya belum pernah berkata kasar pun. Untuk kata mutiara makian belum. Dan saya berjanji untuk tidak pernah. Kenapa? Karena istri itu adalah anugerah terindah yang diberikan oleh pemilik pernikahan. Siapa dia? Yang di atas. Allah SWT. Ya, kalau orang Kristen katakan Allah surgawi, milik alam semesta. Dilembutkan oleh Kristus. Cinta manusia seharusnya mengambil ikatan yang paling erat dari cinta ilahi. Hati merindukan cinta manusia, tetapi cinta ini tidak cukup kuat atau cukup murni atau cukup indah untuk memenuhi tempat kasih. Hanya dalam juru selamatnya dapatlah sang istri memperoleh akal budi, kekuatan, rahmat untuk menghadapi kesukaran, tanggung jawab, kesusahan dalam kehidupan. Ia harus menjadikan dia kekuatannya dan penuntunnya. Ya, suami dan istri ketika tidak merasa sanggup lagi, ceritakanlah kepada dia pemberi kehidupan itu. Menangislah di hadapannya. Sujud. Kalaupun Anda mau ceritakan ke orang lain, pastikan orang lain itu akan ceritakan lagi ke orang lain. Karena tembok pun bisa bicara, kawan. Ya. Bukan karena cantiknya Anda buru-buru, Anda lawan. Kalau bahasa sekarang katakan parsetan yang lu. Yang penting beta sekarang jatuh cinta. Mau apa nanti, begitu punya anak. Orang karang katakan baku lihat, ketemu baku dapat, baku lihat. Ya, bukan itu yang diminta, kawan. Bukan itu. Bukan itu yang diminta, bukan. Yang diminta itu adalah kebersamaan, wujud daripada cinta itu terus terikat keras. Ya, tetap sampai dewasa. Itulah wujud cinta. Sifat mementingkan diri telah menutup pintu hati mereka terhadap cinta selaku anak. Wah, memang kalau orang remaja lagi jatuh cinta, apalagi yang pacarnya itu seperti artis Korea, wah, dia katakan, Mi, please deh Mi, dia Mi, gue senang sama dia Mi, hanya dia doang Mi. Hati-hati, ya, karena ada cinta yang terselubung. Ada nafsu yang terselubung di antara itu semua. Dan sesal, saya harus katakan, sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak ada guna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Jangan katakan, aku mencintaimu apa adanya. Apa adanya, karena ada mobilnya, ada rumah mewahnya, karena pekerjaannya, bukan. Aku mencintaimu apa adanya itu berarti ya menerima segala kekurangan pacar. Menerima segala kelebihan tanpa membeda-bedakan. Pacar gue yang dulu tuh begini, yang sekarang tuh begitu. Bukan. Ya mohon maaf kawan ya. Saya melirik ke kiri kanan tuh jangan sampai ada yang marah, tersinggung. Maklum namanya di ruang kelas. Ya. Oh ya. Subscribe dan like-nya, komen. Pastikan teman-teman komen. Pastikan teman-teman nontonnya itu lebih dari 3 menit. Pastikan teman-teman loncengnya itu ditekan. Ya. Oh iya, kalau teman-teman subscribe, teman-teman like, teman-teman share, teman-teman komen, wah, amal ibadah saudara
benar-benar saya rasakan. Kita berbagi. Berbagi apa? Iya, berbagi subscribe, berbagi like. Dan like-nya saudara itu akan membantu anak-anak saya. Ya. Anak saya di sini banyak yang membutuhkan perhatian saudara. Bantuan saudara hanya like saja. Like. Maka itulah cinta sejati. Jatuh cinta lagi. Mari kenang kembali di saat Anda baru pertama jatuh cinta. Ya. Salah satu keluhan terbesar yang ada sangkut pautnya dengan hal ini ialah bahwa orang-orang yang masih muda dan belum berpengalaman tidak menghendaki kasih sayang mereka diganggu supaya pengalaman cinta mereka tidak mendapat campur tangan orang lain. Nah, inilah loh. Kan jatuh cinta nih. Pas lagi jatuh cinta, cerita ke orang tua. Nih, Daddy, gue lagi jatuh cinta nih sama ya teman kelas. Kami cinta lokasi. Lalu ditanya, cinta lokasi bagaimana nak? Lokasinya lu cintain? Enggak lah Mi. Dia baik Mi. Dia suka bawa makanan Mi. Dia suka tanya gue Mi. Oh lu cinta karena makanan? Enggak Mi, karena perhatian Mi. Terus Mami gak perhatian sama lo? Ah susah ngomongin Mami nih. Tersinggung, marah. Begitu marah dia bilang apa? Udah, yang penting gue bahagia. Soal bisa bertahan atau tidak, nanti lihat aja nih. Nasihat orang tua nggak digubris lagi. Itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Bukan itu yang diminta. Yang diminta itu adalah bagaimana kita mempertahankan atau menjalin cinta itu tanpa ada kemudian yang disakitkan, yang disakiti. Ibu dan bapak, nih, dengar nih. Ibu dan bapak harus merasa bertanggung jawab membimbing kasih sayang orang-orang muda agar mereka mencintai orang yang akan menjadi teman hidup yang cocok. Orang tua yang baik adalah orang tua yang menjelaskan arti cinta sebenarnya kepada anak. Supaya anak kita tidak juga gampang jatuh cinta. Ya. Supaya anak kita bertumbuh berdasarkan apa? Bertumbuh berdasarkan cinta kasih yang kita sudah bina dari sejak mereka bayi. Dan ketika mereka bertumbuh, pastikan bahwa cinta yang kita tabur itu, cinta yang kita sudah tanam kepada mereka, mereka juga akan buktikan kepada orang lain. Ya, lanjutnya. Mereka harus bertanggung jawab oleh ajaran dan teladan mereka sendiri dengan pertolongan rahmat Allah untuk membentuk tabiat anak-anak sejak mereka masih kecil agar tabiat mereka suci dan mulia dan akan tertarik kepada perkara yang baik dan benar. Anak zaman sekarang banyak yang memalsukan cinta karena dendam kepada mantannya, atau dendam karena perlakuan orang tuanya, sehingga dia melampiaskan cintanya kepada orang lain. Dan ini yang tidak diinginkan. Ya, bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, pastikan bahwa nasihat emasmu bagi anak-anakmu menjadi masa depan, cerminan masa depan bagi anak-anakmu. Kenapa saya katakan seperti itu? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Ketika anak kita sudah memilih untuk mencintai orang lain, lawan jenisnya, katakan padanya, orang yang kau cinta itu adalah bagian dari hidupmu. Sebagaimana engkau mencintai ibumu, engkau pun harus mencintai dia seperti ibumu. Atau sebaliknya, mencintai dia seperti ayahmu, seperti ayahmu. Sebagaimana engkau mencintai ayahmu, engkau juga harus mencintai dia seperti ayahmu. Ya, itu betul Bapak Ibu. Bukan main-main. Perkara cinta untuk jatuh cinta lagi itu tidak mudah. Ya, kan ada istilahnya
jatuh cinta untuk kali kesekian. Bukan. Sah-sah saja ketika kita mempertanggungjawabkan itu. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utamanya adalah kita bisa mempertahankan cinta sejati itu. Ya, kita bisa mempertahankan cinta sejati itu. Hayalan perasaan mabuk cinta harus cegah sebagaimana mencegah penyakit kusta. Banyak sekali pemuda dan pemudi pada zaman ini kekurangan sifat baik. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Mereka yang telah melihara tabiat yang luhur, meskipun kedudukan mereka tidak setinggi yang diingini, hendaknya lebih dihargai. Pertahankan harkat martabat rumah tangga, kekeluargaan dalam membangun rumah tangga. Pertahankan cinta pada anak-anakmu, supaya anak-anak kita, ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka pun tidak dimabuk cinta, tapi mereka bisa menerapkan cinta dan sayang itu berdasarkan nasihat emas yang mereka dapat dari orang tua. Kenapa? Karena tabiat luhur yang ditanamkan kepada anak-anak itulah akan jadi penghargaan tertinggi bagi mereka. Banyak sekali perasaan yang rendah ini bercampur dengan pengalaman rohani pada orang-orang muda zaman ini. Hai saudaraku, Allah menuntut engkau berubah. Tinggikanlah derajat cintamu. Abadikanlah kuasa pikiran jasmanimu kepada pekerjaan penebusmu yang telah membelimu. Sucikanlah pikiranmu dan perasaanmu agar segala perbuatanmu dapat dikerjakan di dalam Allah. Jangan mudah jatuh cinta kalau belum pernah merasakan apa arti cinta. Jangan mudah terkesima jatuh dalam pelukan si dia, padahal si dia ada bermaksud lain di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Cinta bukan karena nafsu. Cinta itu tulus dari dalam hati, agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya jangan sesalnya itu berkepanjangan dan memilih untuk putus komunikasi dengan tali semampai 3 meter. Enggak, bukan itu yang diinginkan. Tapi cinta sejati itu adalah cinta yang mau mengembangkan tabiat, yang mengembangkan karunia seturut dengan nasihat emas orang tua. Ya, berbahagia satu dengan yang lain. Itu yang dibutuhkan. Itu yang dipentingkan saat ini. Ya, orang muda zaman ini perlu sangat membutuhkan nasihat emas dari orang tua. Orang muda saat ini mudah dipengaruhi oleh sinema-sinema FTV Korea dan yang lainnya. Mereka berpikir, mereka akan bangun cinta seperti itu. Tidak, padahal itu kan Korea itu kan sudah film-film yang ada itu kan disetting. Apakah kita pacaran bisa disetting? Tidak bisa. Pacaran itu harus dipikirkan baik dan buruknya. Mempermainkan cinta adalah suatu kejahatan yang bukan kecil saja pada pandangan Allah yang suci. Hati-hati, kawan. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Meskipun demikian ada pemuda-pemuda yang menunjukkan seolah-olah menaruh hati kepada wanita-wanita muda dan memikat hati mereka, dan kemudian pergi melupakan segala perkataan yang telah mereka ucapkan serta pengaruhnya. Suatu wajah yang baru menarik hati mereka dan mereka ulangi perkataan yang sama, memberikan perhatian yang sama kepada yang lain. Ini namanya cinta monyet. Atau seperti pacaran ayam jantan.
atau cinta hewan. Tadi sudah saya singgung di atas, ya sebelumnya. Jangan sampai kita pacaran itu membangun cinta itu seperti setiap tikungan ada. Bukan. Hari ini katakan aku cinta padamu, besok katakan lagi aku cinta padamu, besok lagi lusa lagi aku cinta padamu. Kepada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Akhirnya ketika 5-5-nya datang minta pertanggungjawaban, stres. Ya, kita tidak tahu bilang apa. Bukan begitu orang muda. Usahakanlah 1 kali mengatakan cinta sampai kepada pernikahan. Dan pertahankanlah pernikahan itu sampai anak cucu. Ya, itu baru namanya cinta. Itu baru namanya cinta. Anda mau berikan cinta, hati-hati. Karena setiap perbuatan, apa yang kau tanam hari ini, itu yang kau tahu bertulang. Ketika engkau jatuh cinta, mau jatuh cinta lagi, ingat bahwa engkau telah mengikat janji setia di hadapan pemilik cinta. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat.